Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Putri Ajahra dalam Dakwah Islami Bahalap TV. Pemirsa Dakwah Islami, kali ini kita sudah bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah Pondok Pesantren Al-Amin yang terletak di Desa Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas. Di Pondok Pesantren Al-Amin ini ada 3 lembaga pendidikan formal. Yang pertama Madrasah Sanawiyah, yang kedua Madrasah Aliyah, kemudian ada juga SMK. Kita utamakan mereka yang tinggal di asrama ini anak-anak yang jauh, sebab kalau pulang pergi mereka tentu saya tidak memungkinkan. Kita melihat sini ada ini namanya biovlog ya. Ini adalah kegiatan santri-santri yang sekolah di perikanan. Kegiatan rutin kita di sini kita tekankan pertama Al-Quran, kemudian yang kedua bahasa Arab. Segera di Bahalap TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Putri Ajahra dalam Dakwah Islami Bahalap TV. Kali ini Dakwah Islami sedang berada di Pondok Pesantren Al-Amin Kabupaten Kapuas. Langsung saja kita bersama-sama menyaksikan keadaan Pondok Pesantren Al-Amin. Baik pemirsa Dakwah Islam yang dirahmati Allah, kali ini kita sudah bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik ya. Kami sekeluarga dan seluruh warga Pondok Pesantren Al-Amin dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, boleh sampaikan sedikit Ustadz mengenai Pondok Pesantren Al-Amin kepada pemirsa yang sedang menonton. Ya, jadi ini adalah Pondok Pesantren Al-Amin yang terletak di Desa Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas. Ya, nah, inilah tempatnya. Jadi namanya Desa Anjir Palambang. Nah, jadi itu salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pulau Petak. Nah, itu posisinya ya. Untuk pondok pesantren ini memiliki asrama ya Pak ya? Ya, jadi di sini ada asrama putra, asrama putri. Santri-santri kami di sini yang jumlahnya 280-an itu ada yang tinggal di asrama, terutama mereka yang tinggal yang rumahnya berjauhan ya, umpamanya dari Kalimantan Selatan, dari Sampit, dari Palangkaraya, kemudian dari beberapa kecamatan yang terletak di Kabupaten Kapuas ini, itu mereka tinggal di asrama, ya, ada yang putra, ada yang putri. Kemudian santri-santri kami yang tinggal di sekitar pondok pesantren di arah sebelah utara itu Kecamatan Kapuas Murung ya, Kelurahan Palingkau Baru, Palingkau Lama, juga ada santri-santri kami yang pulang pergi, kemudian ke arah selatan itu masuk Sungai Tatas dan sekitarnya juga mereka belajar di sini. Jadi pulang pergi ya. Iya, ada yang pulang pergi, ada yang menetap di sini. Ada yang pulang pergi, ada yang menetap di sini. Alhamdulillah, barokah insyaallah ya. Alhamdulillah juga untuk santriwan dan santriwatinya tidak hanya dari Kalimantan Tengah ya Pak ya, tapi juga ada yang dari Kalimantan Selatan. Betul, datang dari Kalimantan Selatan juga ada ya. Untuk sekolahnya apakah jadi satu di sini atau pisah Pak? Maksudnya bagaimana, saya kurang. Untuk ruangan kelasnya. Oh ya, kita pisah. Di sini pertama saya ingin sampaikan bahwa di Pondok Pesantren Al-Amin ini ada 3 lembaga pendidikan formal. Yang pertama Madrasah Sanawiyah ya, kemudian yang kedua Madrasah Aliyah. Nah, ini madrasah ini di bawah dikelola Kementerian Agama ya. Kemudian ada juga SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, itu di bawah dinas ya. Itu ada 2 jurusan. Yang pertama farmasi, kemudian yang kedua perikanan. Nah, untuk farmasi ini kebetulan di Kabupaten Kapuas ini Al-Amin satu-satunya yang SMK-nya itu ada jurusan farmasinya. Dan untuk di Kalimantan Tengah juga tidak banyak, kalau tidak salah hanya ada di Kapuas dan di Sampit kalau tidak salah begitu ya. Tidak banyak yang SMK yang membuka jurusan farmasi. Ya. Berarti tidak hanya menunjang agama ya Pak, tetapi juga ada yang umum kayak farmasi dan sebagainya.
Ya tadi kan Bapak sudah ada menyampaikan untuk masalah asrama nih Pak. Ya. Kalau ada santriwan dan santriwati yang ingin masuk ke asrama, apakah itu ada persyaratan khusus Pak atau apa gitu? Ya, kita utamakan mereka yang tinggal di asrama ini ya, anak-anak yang jauh kan. Sebab kalau pulang pergi mereka tentu saya tidak memungkinkan ya, yang dari Sampit, yang dari Palangkaraya, dari Kalimantan Selatan. Nah, kita utamakan yang jauh-jauh. Kemudian yang dekat kan istilahnya bisa pulang pergi setiap hari gitu ya. Iya. Ya. Untuk program menumbuh kembangkan karakter Islam di santriwati ataupun santriwannya, apakah ada program rutinan Pak dari Pondok Pesantren Al-Amin ini? Misalnya ada kajian mingguan atau apa gitu? Ya, benar sekali bahwa kita kegiatan yang kita laksanakan di Pondok Pesantren secara intensif ya. Jadi ada kajian harian, ada kajian mingguan, ada kajian bulanan ya. Kegiatan-kegiatan itu tentu saja untuk menunjang terutama peningkatan keimanan, ketakwaan ya. Kemudian akhlak ya, al-akhlakul karimah ya. Itu sangat kita tekankan. Sebab pondok pesantren itu memang yang diutamakan itu adalah pembinaan al-akhlak ya, akhlakul karimah sebelum ilmu itu sendiri. Ya. Baik Pak, selama terjadinya pandemi COVID ini, bagaimana keadaan dari Pondok Pesantren Al-Amin itu sendiri Pak? Nah, kemarin ketika pemerintah menyatakan Indonesia masuk darurat kesehatan, ya otomatis santri-santri kita pulangkan semua ya, pulangkan. Kemudian ketika pemerintah memberikan semacam ada sinyal yang umpamanya kenormalan baru ya, ini kita perbolehkan di sini, artinya santri-santri untuk kembali ke pondok pesantren dengan catatan yang pertama ya, mereka yang datang dari zona hijau. Kemudian mereka yang mendapatkan izin dari orang tua itu syarat utama ya. Kemudian kita terapkan protokol kesehatan sini sebisa kita kan. Artinya kita tidak boleh meremehkan ini kan ini, dan yang tidak kalah pentingnya itu kita juga tidak bisa sekaligus, kita bertahap ya, bertahap. Anak-anak kita datangkan karena kita meyakini pembelajaran yang selama ini kita lakukan secara online atau daring itu tampaknya sangat tidak efektif ya. Apalagi pendidikan pondok pesantren itu kan kita banyak baca kitab segala macam, itu kan sangat susah kalau kita lakukan secara daring ya, maka tatap muka. Tapi kita bertahap ya, alhamdulillah. Kita ngambil barokah ya ilmu ya, alhamdulillah. Untuk sekarang berarti sudah santriwan dan santriwatinya sudah menempati asrama kembali ya Pak ya? Ya, mereka sudah di sini semua, tapi tidak semuanya masih beberapa bertahap ya. Kita tidak berani juga kan istilahnya memasukkan mereka semua, jadi bertahap ini mereka datang ke sini ya. Berarti selama pandemi COVID ini kendalanya adalah bagaimana pembelajaran kitab ini tidak bisa dilaksanakan di rumah ya Pak ya? Betul sekali ya, pembelajaran kitab itu sangat sulit ya. Kalau mungkin pelajaran-pelajaran umum, kapannya ada pelajaran IPS dan sebagainya, itu kan ilmu-ilmu sosial kan masih memungkinkan. Tapi kalau bahasa Arab ya, baca kitab itu sangat sulit ya. Jadi kita coba, kalau istilah di pondok itu namanya istilah sorogan, itu kan ngaji duduk segala macam, itu kan kita lakukan secara tatap muka ya. Ya. Baik Pak, bagaimana boleh kasih sedikit harapan dan pesan untuk teman-teman dakwah Islami yang sedang menonton, bagaimana mereka meningkatkan keimanannya di tengah pandemi COVID ini Pak? Ya, Masya Allah. Jadi pertama harapan kami ya, kawan-kawan semua yang ada di Bahalap TV ini, Masya Allah kalau dalam rangka dakwah ini pahalanya sangat besar ya, Masya Allah, luar biasa kan. Artinya dakwah itu kan esensinya atau substansinya lah menyebarkan kebaikan ya. Coba sekarang kita dakwah lewat lewat media ya, media sosial ya kan, bisa dilihat YouTube, kita kapan saja bisa kita saksikan. Ilmu itu bisa langsung masuk bukan saja ke rumah tapi sampai ke kamar ya, ke tempat tidur ya, luar biasa. Ini harapan kami, mudah-mudahan Bahalap TV ini terus berkembang ya. Apalagi untuk dakwah, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, itu harapan kami ya. Baik pemirsa dakwah Islami, kita akan sambil melihat keadaan dari Pondok Pesantren Al-Amin. Baik Pak, untuk Pondok Pesantren Al-Amin ini berdiri sejak kapan Pak? Pondok Pesantren Al-Amin ini berdiri sejak tahun 1999 ya. Sudah cukup lama ya cukup Pak? Cukup lama, tepatnya bulan Juli tahun 1999 ya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu sedikit demi sedikit kita bisa
berkembang seperti ini ya. Dulu tidak seperti ini bangunannya ya. Berarti sudah cukup berkembang ya, dengan pesat jadi ini ya, Pak, wakaf ya? dari salah seorang muhsinin ya. Mewakafkan tanah, kemudian kita bangun sarana ala kadarnya untuk belajar, kemudian alhamdulillah bisa berkembang sedikit demi sedikit. Dan untuk sekarang pun masih dalam tahap pembangunan beberapa ya, Pak, ya? Ya, sekarang masih dalam tahap pembangunan. Kebetulan kita sekarang ada pembangunan gedung SMK ya, ini SMK Farmasi dan Perikanan. Ya, ada ruang belajar, ada laboratorium, ya, ada perpustakaan dan sebagainya ya. Alhamdulillah. Ya. Berarti yang di situ perpustakaan, Ya. di situ ruang farmasi. Boleh kita ke sebelah situ, Pak? Ya, kita melihat sini ada, ini namanya biovlog ya. Biovlog ya, Pak, ya? Biovlog ini adalah kegiatan santri-santri yang sekolah di di perikanan ya. Di perikanan. Di sini kan ada SMK 2, SMK Farmasi dan SMK Perikanan. Nah, ini salah satu kegiatan daripada SMK Perikanan ya. Biovlog ini bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kegiatan santri-santri yang belajar di perikanan ya. Jadi anak-anak ini memang artinya tidak hanya kita ajari baca kitab ya, tapi mereka punya keterampilan ya. Tidak Jadi hanya berbicara tentang agama ya, tidak Pak, hanya ya? bicara tentang agama, kita mendidik anak-anak itu supaya bisa mandiri ya. Ketika mereka sudah lulus, selesai belajar kan, mereka punya keterampilan. Salah satunya bisa mengelola umpamanya budidaya ikan. Bahkan kami sini sudah bisa membibitkan ikan sendiri ya. Jadi untuk bibit kami tidak lagi beli, sudah bisa anak santri-santri itu membibitkan. Membibitkan sendiri ya, Ya, Pak, ya? membibitkan Baik, ikan. Pak, untuk Pondok Pesantren Al-Amin ini sampai sekarang masih swasta atau bagaimana, Pak? Iya, pondok ini masih swasta ya. Kalau kami sini mengelola di bawah Yayasan Islam Al-Amin. Ya, yayasan itu kami dirikan tahun 1996 ya, 3 tahun sebelum pondok pesantren ini berdiri. Nah, di Yayasan Islam Al-Amin ini juga ada, selain di sini ada Sanawiyah, Aliyah dan SMK, kami juga mengelola TK Islam Terpadu, kemudian SD Islam Terpadu dan SMP Islam Terpadu. Tapi letaknya di Kecamatan Selat ya, bukan di sini. Oh, terpisah ya, Pak? Terpisah ya, Iya. terpisah, ada di Kota Kuala Kapuas. Nah, di sini khusus pondok pesantren ya, yang ada kegiatan Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah dan SMK. Nah, begitu. Baik, Pak, untuk di belakang kita ini ada beberapa ruangan. Kalau boleh dijelaskan sedikit, Pak, mengenai ruangan di belakang ini ruangan apa, Pak? Ini ruangan laboratorium ya. Oh, ada laboratoriumnya ada juga ya, Pak, ya? Iya. Kemudian itu ruang belajar ya, ruang belajar. Nah, jadi itu sebagian daripada sarana prasarana yang kita gunakan untuk belajar di pondok pesantren ini SMK. Nanti yang di sebelah sini Madrasah Sanawiyah ya. Iya. Kemudian yang di sebelah sana itu Madrasah Aliyah. Nah, begitu. Untuk asrama putra dan putrinya, Pak, apakah? Asrama putranya kalau kita bisa kita jalan ya. Oh ya, boleh, Pak. Nah, asrama putranya sebetulnya kayak di dalam ya. Ini memang tempatnya ya gini. Agak terpisah ya, Pak, Ya, ya, antara terpisah. putra dan putri. Terpisah. Iya. Itu harus kita pisah ya. Iya. Nah, Untuk ini- kegiatan misalnya program Islaminya ketika program kayak belajar dan mengajar, apakah masih terpisah atau menjadi satu dalam kelas, Pak? Sebagian terpisah, sebagian lagi tidak ya. Oh. Sebab ini kita masih punya keterbatasan, keterbatasan ruangan, juga keterbatasan guru. Jadi sebagian memang ada yang kita pisah, Ada yang juga yang masih digabung, gabung iya. ya, begitu ya. Nah, boleh dilihat sebelah kanan dan kiri itu Ya. masih tahap pembangunan ya, Pak, ini ya? tahap pembangunan ya, masalah alhamdulillah. Jadi kita berusaha dari tahun ke tahun ya, melengkapi sarana prasarana yang kita perlukan dalam belajar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Berarti ini asrama putranya ya, Pak, Ini ya? asrama guru ya. Asrama guru, Kemudian yang di sebelah sana itu asrama putra. Ada 2, 1, kemudian 2 ya sini. Nah, asrama putrinya di sebelah sana. Oh, di sebelah sana Ya, yang ini sebelah sana. Itu asrama putri. Ya. berarti terpisah Ya, terpisah. oleh asrama Guru ya, Pak, ya? asrama guru. Iya. Kemudian di sini nanti ada kantin ya. Oh, Nah, ya. Ada kantin ini MCK ya. Kemudian ini kantin. Nanti di sana asrama putri ya. ya. Asrama putri itu pas letaknya berdekatan dengan musola masjid ya. Jadi kita kegiatan ini yang sentralnya memang di masjid, sentral Iya. kegiatan kita.
Ya, boleh Pak sambil jalan Ya. sedikit Bapak jelasin dari pertama terbentuknya hingga sampai sekarang bagaimana perkembangan dari Pondok Pesantren Al-Amin. Alhamdulillah dari tahun ke tahunnya sejak kita dirikan tahun 1999 itu kita mulai dengan Madrasah Aliyah terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kita dirikan lagi Madrasah Sanawiyah. Tahun-tahun berikutnya baru SMK ya. Jadi dari tahun ke tahun alhamdulillah kita bisa meluruskan santri-santri dan sebagian santri-santri ini kita ya ada yang belajar ke Jawa ya. Iya, Ke Jawa, melanjutkan ke Pulau Jawa ya ke Pulau Pak ya. Jawa, kemudian sebagian dari mereka itu kembali ke sini menjadi guru. Oh, mengabdi di sini kembali. Mengabdi di sini ya. Iya. Jadi alhamdulillah santri-santri kami ya, artinya murid-murid saya ya. Iya. Itu mereka yang dulu belajar sama saya sekarang membantu saya mengajar di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari tahun ke Iya. tahun ya. Dari tahun ke tahun. Ya. Kalau kita berbicara perkembangan, Ya. bagaimana nih Pak dari tahun pertama berdirinya pondok ini sampai sekarang, apakah ada kendala atau kesulitan dalam mengajar santriwan santriwati, entah itu dari fasilitas atau apa? Ya tentu saja dalam sebuah perjuangan kita kendala itu satu keniscayaan ya. Tapi itu biasa kan, biasa Iya. saja ya. Jadi justru kendala-kendala itu menjadi pelajaran buat kita, menjadi cambuk untuk tetap terus berjuang kita ya. Karena kita nih berusaha untuk membantu pemerintah ya kan, membantu pemerintah dalam rangka dalam Undang-Undang Dasar itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini luar biasa Membantu ya. pemerintah dalam bidang pendidikan Bidang ya Pak? pendidikan, ya Masya Allah. Nah ini tempat pembibitan ya. Oh, di sini tempat pembibitan tadi ini ya tempat Pak ya? pembibitan. Iya. Ini anak-anak semua ini yang melaksanakan nih. Oh, anak-anak santriwan santriwati sini yang melakukan pembibitan ya Pak ya? santriwati. Nah, ada gurunya yang memang membimbing ya. Nah, jadi Luar biasa, kegiatannya Masya nih. Allah. Jadi kami ini untuk bibit ini nggak membeli lagi. Nah ini kalau bisa terlihat tidak anunya nih. Nah ini jumlahnya sangat banyak nih. Ribuan ya Pak ya? Ribuan ini, Iya, ribuan. luar biasa, Ya, ribuan. Masya Allah. Ya, kebetulan kita memang ada tenaga ahlinya nih Pak Sugiarto yang mengajari mereka ya. Jadi Iya. kalau kami sini ustadz ya, tapi ustadznya bidang perikanan. Alhamdulillah. Berarti setiap bidangnya ada orang-orang tersendiri Ada yang orang-orang ahli. tersendiri yang ahli ya, kita bagi-bagi kan. Nah, Iya, benar, kalau saya Pak. ditanya tentang ini saya nggak begitu paham. Karena Bapak Ya. juga ahli di bidangnya. Ya betul. Iya. Ya. Kita melanjutkan melihat ke asrama putri ya. Oh iya, boleh Pak. Ya, oh boleh kita lihat yang apa namanya ini BI lagi. Ini pembibitan. Kalau tadi di vlog ada lagi ini kolam apa namanya kolam beton ya. Kolam beton. Nah, ini Kalau kolam boleh beton. dijelasin Pak, kolam beton itu seperti apa ya Pak ya? Nah, ayo ke sini. Nah, ini untuk lebih jelasnya sini Pak Sugiarto bisa mendampingi menjelaskan. Iya. Kolam beton ini kan pada prinsipnya adalah untuk antisipasi kalau suatu daerah atau lahan itu sering kena banjir. Ini yang utama kita, karena nanti kan di dalam kolam beton itu kan ada hal yang bisa kita atur, ganti airnya, ketinggian airnya berapa, itu kan bisa kita atur. Karena ikan-ikan tertentu kan harus ada punya kedalaman air itu tertentu juga. Iya. Nggih. Berarti untuk kolam beton ini apakah masih dikelola oleh santriwan dan santriwati juga Ya, Pak? terutama tenaga untuk hariannya ya. Oh, Tenaga untuk hariannya ya Pak ya? Tapi secara teknis ya kadang-kadang saya yang ikut membantu, karena kalau dalam hal umpamanya pemijahan itu artinya pengawinan Pengawinan ikan, nah iya. itu yakin kita masih perlu bimbingan dari guru kan. Oh, iya. Masih perlu didampingi kan. Iya. Dari habis kolam beton kita boleh Pak berkunjung ke asrama putrinya. Iya. Monggo. Boleh kita lihat-lihat asrama. Tadi kita kan sudah melihat asrama putra. Boleh kita lihat asrama putrinya ya Pak ya. Asrama putrinya ya. Nah, ini asrama putri di Iya. sini ya. Pak, kalau boleh tahu untuk santriwan dan santriwati yang mana lebih banyak Pak? Justru lebih banyak santriwati ya. Oh, lebih Nah, banyak santriwati lebih banyak atau santriwati, yang putrinya yang lebih banyak ya Pak ya? Jadi umpamanya di sini yang tinggal di sini mungkin sini kan santriwan santriwati sekitar 150-an ya. Iya. Yaitu lebih 50% lebih banyak yang putrinya yang Yang lebih banyak. yang tinggal di sini ya. Ini ya memang masih sangat sederhana ya. Alhamdulillah
Ini sangat membantu kami ya. Mereka datang dari tempat jauh ya kan. Iya. Datang dari Palangkaraya, dari Sampit, dari Kalimantan Selatan. Kita langsung jalan ke menuju masjid ya. Oh ya, kita langsung menuju ke masjid yang sebelah kanan ya Pak ya. betul, Nah, Berarti sangat berdekatan nih dengan Nah, ya, jarak memang sudah asrama kita- ya. putri dan masjid. betul, ini memang kita sudah setting seperti ini karena kalau di pondok pesantren itu sentra kegiatan itu adalah masjid ya. Iya, masjid Nah, terus, pusatnya, ya, iya. sentra kegiatan adalah Berarti untuk seputar kegiatan mengaji atau bahkan Ya. belajar kita apakah di masjid, Pak? ya sebagian besar kita laksanakan di masjid ya. Dengan apa namanya ngaji dan lain sebagainya. Iya. Ya. Untuk Ah. kegiatan rutinnya tadi apa saja, Pak? Kegiatan rutin kita di sini kita tekankan pertama Al-Qur'an. Al-Qur'an, mengaji ya, Pak ya? Baca Al-Qur'an, kajian Qur'an ya. Iya. Kemudian yang kedua bahasa Arab. Bahasa Ya, Arab. Bahasa Arab itu tentu untuk memahami Al-Qur'an kan? Iya, Ya. Pak. Jadi kemudian nanti ada pembinaan akhlak dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti ditambah dengan kegiatan-kegiatan keterampilan kan seperti tadi kan. Heeh. Ada perikanan ya. Ada farmasi. Ada farmasi iya. dan lain sebagainya ya. Nah, ini untuk masjid ini saya sampaikan ini adalah bantuan yang kita terima tahun 2003 ya. Ini dari Kuwait. Dari Kuwait ya, Pak ya? Di Kuwait. Jadi ada seorang ibu ya namanya Ibu Halimah Iya. berkebangsaan Kuwait ini menyumbangkan Masjid. alhamdulillah sebuah masjid Dana, ini. iya. Ya, jadi beliau sendiri ya. Jadi Alhamdulillah. masjid sebesar ini alhamdulillah beliau sendiri yang membangun ya, membiayai. Jadi tidak ada dari yang lain. Alhamdulillah. Tahun ya, Pak 2003 ya. Tahun 2003 berarti sudah cukup lama ya, Pak ya, Sudah cukup berdiri lama, masjid alhamdulillah ini. ya, ini ya, masjid ya. Insyaallah. Ya. Nah, akhirnya kita Ya. sudah berada di Masjid masjid, ya. Pondok Pesantren Al-Amin, Al-Amin, di mana ya, ini ya. adalah menjadi pusat pembelajaran santriwan dan santriwati untuk mengaji, belajar juga ya, Pak ya. Ya. Biasanya kalau di pondok pesantren itu pastinya diwajibin sholat 5 waktu di masjid ya, Pak ya. Oh ya pasti ya. Jadi sholat 5 waktu itu wajib ya. Mereka diwajibkan sholat berjamaah di masjid ya 5 kali. Nah karena memang bagi kita sholat itu kan kunci kedisiplinan. Nah Iya. ya kunci kedisiplinan itu adalah di sholat berjamaah ya. Baik pemirsa, kita sudah bersama-sama melihat dan berbincang langsung dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin. Terima kasih Bapak atas Ya. waktu dan kesempatannya. Ya. Nah, Baik pemirsa Dakwah Islami, kembali lagi berjumpa bersama saya Putri Ajahra dalam Dakwah Islami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.